Kami dari kelompok 3 dan kelompok 10 akan meroleplaykan tentang gaya kepemimpinan demokratis. Selamat menyaksikan! Kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang melibatkan kontribusi bawahan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan demokratis juga menawarkan komunikasi aktif antara atasan dan bawahan, dan dalam proses kepemimpinannya banyak mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di salah satu rumah sakit swasta Lasalian, terdapat laporan oleh anggota perawat IGD di mana kepala ruangan IGD mereka melakukan korupsi. Oleh karena itu, perawat melaporkan hal tersebut ke Ketua Komite Keperawatan untuk mendiskusikan sanksi yang akan diberikan kepada kepala ruangan yang melakukan korupsi. Halo, apa uangnya sudah masuk? Tadi saya sudah mentransfernya. Nanti dicek ya. Kalau sudah masuk nanti tolong kabarin saya. Oke? Oke. Ya. Sepertinya ada hal yang mencurigakan. Saya harus melaporkan ini kepada anggota tim saya. Kalian mari ikut saya. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan mengenai kepala rumah. Oke. Ya, silakan masuk. Selamat siang. Ya, silakan duduk. Jadi Pak, saya mau melaporkan ada beberapa hal yang terkait mengenai kepala ruangan kami. Sudah berapa kali saya mendengar dalam pembicaraannya di telepon, dia sempat berbicara mengenai transferan dana ke rekeningnya. Menurut saya itu adalah hal yang patut dicurigai karena itu merupakan tindakan korupsi dan harus diselidiki. Oh, oke. Terima kasih atas laporannya. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama. Keputusan saya, kami akan melakukan rapat besok jam 1 di ruangan Mawar. Apakah bisa? Bisa, Bisa. Pak. Ketika mendengar laporan tersebut, Ketua Komite Keperawatan segera mengambil keputusan untuk melaksanakan rapat bersama dengan perawat-perawat IGD, dan di dalamnya akan dibahas mengenai motif kepala ruangan melakukan korupsi dan akan dilakukan penggantian kepala ruangan serta memberikan SP1 kepada kepala ruangan dengan memotong gajinya sebagai hukuman yang diberikan kepada kepala ruangan tersebut. Baiklah, dalam rapat pada saat ini, kami akan membahas mengenai isu yang sudah saya dengar kemarin, yaitu pentransferan dana yang dilakukan oleh kepala perawat kalian, Anike. Tapi sebelum itu, saya akan mendengarkan penjelasan dari Anike mengenai isu tersebut. Silakan, Anike. Terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Di sini saya mau meminta maaf dengan sepenuh hati kepada teman-teman semua, dan saya mengakui bahwa saya telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan mengkorupsi dana hanya untuk kepentingan pribadi saya. Untuk itu saya kembalikan kepada teman-teman semua, bahkan kepada ketua, untuk mengambil keputusan apa yang tepat untuk diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan serta pengakuannya Saudari Anike. Sekarang, menurut rekan-rekan sekalian, sanksi apa yang wajib diberikan untuk kepala ruangan kalian ini? Menurut saya sanksi yang dapat diberikan yaitu diganti dari jabatan, tapi dikembalikan lagi kepada rekan-rekan semua sanksi apa yang bisa diberikan kepada saudara Anike. Menurut saya setuju dengan pendapat Arya, yaitu kepala ruangan itu harus diganti karena kesalahan ini mungkin adalah kesalahan yang fatal, jadi tidak bisa untuk ditoleransi lagi. Tapi dikembalikan juga kepada rekan-rekan sekalian, menurut kalian itu seperti apa?
Kalau menurut saya selain jabatannya diturunkan itu ada pemotongan gaji, karena seperti kasus sekarang itu saudari Anike itu korupsi, jadi uang yang dari hasil korupsi itu harus dikembalikan melalui pemotongan gaji. Terima kasih. Jadi saya juga setuju dengan pendapat dari saudari Feren dengan saudari Finda. Menurut saya, saudari Anike pantas untuk dikeluarkan karena sudah melanggar peraturan yang ada. Dan yang pantas untuk menggantikan saudari Anike adalah saudari Finda. Jadi kalau menurut pendapat saya tidak setuju dengan pendapat dari rekan Meli karena itu menurut saya terlalu berat. Mungkin saudari Anike yang melakukan kesalahan, kita masih bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi Pak, menurut saya sangat setuju dengan rekan Cien karena kita bisa memberikan kesempatan kepada saudari Anike. Saya juga setuju untuk pendapat dari saudari Feren dan juga Finda untuk dapat memotong gaji dan juga menurunkan jabatan. Terima kasih atas masukan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi keputusan saya atas pemberian sanksi kepada saudari Anike yaitu penurunan jabatan dan penurunan gaji. Baiklah, pada saat ini saya akan melakukan voting untuk penggantian posisi kepala ruangan. Namun sebelum itu saya berikan kesempatan kepada kepala tim untuk merekomendasikan siapa yang pantas menggantikan posisi dari saudari Anike. Terima kasih. Menurut saya yang pantas menggantikan saudara Anike dari jabatan yaitu saudara Finda. Ya, saya setuju. Saudara Finda kalau Finda yang menggantikan. Iya. Baiklah, sesuai dengan rekomendasi dan juga voting yang sudah rekan-rekan suarakan, saya memutuskan Finda untuk menggantikan posisi Anike sebagai kepala ruangan di IGD. Diberikan kesempatan kepada saudari Finda untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menghargai dan mengapresiasi suara dari rekan-rekan sekalian, dan saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya dengan sangat baik dan dengan sekuat kemampuan saya. Terima kasih. Sekian video dari kami, Animo Lasal! Lasalianers, proud to winners! Mengenai hal yang terjadi, guys, ini lebih behind the scene. Ya. Itu saya kembalikan kepada teman-teman semua, bahkan Sepertinya ada yang tidak benar. Yaitu mengenai penerangan kepala ruangan dari IGD. Baiklah, dalam rapat 3. Kami dari kelompok 3 dan kelompok 10 akan meroplaykan tentang gaya kepemimpinan. Sudah aman. 2, 3. Sekian video dari kami.